Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan di hari ini, peran orang tua melahirkan generasi dahsyat. Peran orang tua melahirkan generasi dahsyat, super dahsyat. Jadi saya memakai bahasa super dahsyat. Saudara, firman Tuhan ini jarang dikhotbahkan. Tetapi ketika Tuhan buka rahasia firman Tuhan ini, saya terkagum-kagum dengan firman Tuhan ini. Dan peran dari suami istri, Alkitab mencatat mereka benar di hadapan Allah. Dan ini rahasia yang jarang sekali dikhotbahkan. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan saya mau bagikan untuk saudara. Dan saya percaya kita akan diberkati dengan luar biasa. Mari kita masuk dalam rahasia sorga di hari ini. Apa rahasia sorga? Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayat yang kelima, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Istrinya bersaudara dengan mama dari Bunda Maria. Nah saudara, istrinya berasal dari keturunan Harun. Ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Peran dari orang tua melahirkan generasi super dahsyat. Sekali lagi, peran dari orang tua melahirkan generasi super dahsyat. Peran apa? Yaitu menjaga kerohanian. Sekali lagi, peran apa? Menjaga kerohanian. Tetap setia dalam pelayanan. Kedua-duanya melayani Tuhan. Jangan sampai cuma satu. Itu boleh dibilang berkatnya kecil sekali kalau cuma satu. Berkatnya di ujung kuku. Sekali lagi, berkatnya di ujung kuku. Kalau cuma bapak yang melayani atau cuma ibu, alangkah baik suami istri. Saudara, selama saya menjadi hamba Tuhan, baru hari ini saya mengkhotbahkan ayat-ayat ini. Tetapi rahasia tadi malam yang Allah beritahukan adalah rahasia yang luar biasa. Alkitab mencatat
Suaminya adalah seorang imam, istrinya berasal dari keturunan Harun. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Wow, 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 wow. Suami istri yang belum melayani, jangan dalam keluarga selalu saya dengar begini, mama sudah yang melayani, papa sibuk ya. Istri yang didorong melayani, suami tidak melayani. Akhirnya apa? Iblis punya kesempatan diganggunya suami. Cek. Karena hanya istri yang melayani. Saya ulangi, berkatnya kecil sekali kalau hanya istri yang melayani. Sorga nggak mau buka pintu-pintu berkat. Sorga nggak mau membuka sumber-sumber berkat yang baru. Kenapa? Hanya setengah-setengah. Saudara, Alkitab berkata orang yang setengah-setengah sulit diberkati. Kalau cuma istri, berarti cuma setengah. Berkatnya kecil. Apalagi kalau istrinya biasa-biasa melayani. Yang penting so terlibat. Yang penting so jadi pengurus gereja. Yang penting so jadi panitia. Lebih kecil lagi. Tetapi rahasia berkat yang luar biasa. Dan kita akan tahu siapa yang lahir ini. Yohanes Pembaptis, satu-satunya yang membaptis Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Bahkan sebelum Yesus lahir 3 bulan atau 6 bulan, Yohanes Pembaptis sudah duluan. Supaya apa? Dia mendahului, dia membuka pintu-pintu penginjilan. Hebat sekali ini Yohanes Pembaptis. Saudara bisa bayangkan kalau tangannya biasanya baptisan selam, hambamu membaptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepala dari orang yang dibaptis dipegang dan ditenggelamkan. Tangannya kudus sekali. Tidak sembarangan orang bisa membaptis Yesus. Tokoh-tokoh hebat di Alkitab, hanya tangan dari Yohanes Pembaptis yang bisa dipercaya oleh Bapa membaptis Yesus. Ini hal yang sangat luar biasa. Karena peran dari Zakaria dan Elisabet. Tuhan sementara mencari tahun 2025 adalah bangkitnya Zakaria di akhir zaman dan Elisabet. Kenapa saya katakan Zakaria? Karena ada pemuda-pemuda yang bangkit. Kenapa saya tidak katakan Ibu Elisabet? Karena ada pemudi-pemudi generasi muda yang bangkit.
yang memajukan pelayanan, memajukan gereja, terlibat dalam penginjilan, terlibat dalam doa semalam-malaman. Saya bangga Gereja GPD Yarden Sonder sudah melahirkan banyak sekali ratusan hamba Tuhan. Kami sudah diajari doa semalaman suntuk. Kami diajari doa beston, bahkan doa puasa. Sehingga di Sonder paling banyak melahirkan hamba Tuhan adalah GPD Yarden Sonder. Saudara, penting sekali generasi ini, orang tua menjaga rohaninya. Baik dia sudah opa maupun dia sudah oma. Baik dia belum punya cucu, bapak dan ibu, penting sekali kita menjaga anak kita yang kita didik lewat Alkitab. Kita dasari Ketua Umum saya, Bapak Rubin Adi Abraham, orang tuanya mendidik, kalau belum baca Alkitab belum boleh sarapan. Di sebelah Alkitab ada rotan. Kalau tidak baca Alkitab dapat rotan. Dan ternyata didikan itu menghentar Ketua Umum saya menjadi Ketua Umum di gereja sinode yang sangat besar, di gereja GBI. Nah, saudara yang saya kasihi, posisi mereka selalu sibuk dengan Tuhan. Pemirsa yang belum sibuk melayani, yang belum terlibat melayani, mari mendaftar kepada Tuhan. Mendaftar kepada pendetamu, mendaftar kepada gembalamu. Beri dirimu kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saudara, ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul, dan keduanya setua sayang. Keduanya selanjut usia. Mereka punya pergumulan yang sangat besar. Aib kalau tidak ada anak. Di zaman itu, aib noda yang sangat, beban yang luar biasa. Rasa-rasanya mau bunuh diri kalau tidak dekat dengan Tuhan. Orang akan menghakimi, oh pasti ada dosa yang mereka buat. Orang boleh menghakimi, tapi Tuhan berkata, keduanya hidup benar di pemandangan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, orang boleh menghakimi, tetapi mereka tetap konsisten melayani. Mereka tetap berapi-api melayani. Mereka melupakan beban yang besar sekali. Istrinya mandul, Elisabeth mandul. Saudara yang belum memiliki anak, mari terlibat dalam pelayanan. Mari ikuti doa saya. Saya percaya sebagaimana Ibu Gembala
dikaruniai 6 orang anak. Berkat dari Ibu Gembala akan transfer kepada ibu-ibu yang merindukan anak. Pelayanan kami semua ibu-ibunya subur, punya anak, karena saya percaya ada transfer roh dari Ibu Gembala. Kenapa transfer roh? Semua anak-anak kami nasarkan, pakai mereka Tuhan. Jadi gembala, menjadi dokter indah, menjadi sarjana hukum indah, tetapi kami percaya jauh lebih indah menjadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan menyelamatkan banyak orang, banyak jiwa yang diselamatkan. Pada suatu kali, ayat yang ke-8, tiba giliran rombongannya Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Jadi dia setia dengan jadwal pelayanannya. Ada banyak orang Kristen, dia mau ketua panitia, dia mau ketua komibu, dia mau ketua kombapa, tetapi dia tidak jalankan. Cuma perang. Dan 20 menit lagi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Sakaria melakukan tugas dengan setia, bertanggung jawab, tidak hanya perong, yang penting jabatan, orang tahu saya majelis. Dan bahkan ada jemaat memakai majelis untuk pinjam-pinjam uang. Karena jabatannya majelis, saya hanya pinjam uang dan tidak ganti. Banyak orang Kristen menjadi supaya dia sebebasnya pinjam uang. Allah sangat marah orang Kristen yang memanfaatkan jabatan. Tetapi Sakaria dengan tulus, Elizabeth dengan tulus, tidak cari keuntungan di gereja, tidak cari kepentingan, tidak cari panggung. Dan apa yang terjadi? Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ternyata Tuhan senang pelayanan Sakaria. Dan ketika engkau melayani, WL yang dijadwalkan tidak datang, berarti engkau well reserve. Tuhan senang pelayananmu. Ketika singers yang dijadwalkan tidak datang dan yang melayani adalah singers cadangan, Tuhan senang singers cadangan ini. Saudara, Sakaria sangat disenang ketulusan hatinya melayani. Inilah rahasia kenapa lahir Yohanes Pembaptis. Karena ada figur imam yang hampir sempurna, tak bercacat. Wow. Tidak banyak tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis tidak bercacat. Ayub tidak bercacat. Dan tidak banyak yang dicatat oleh Alkitab. Ayat yang ke-10, sementara seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang,
Waktu itu adalah pembakaran ukupan. Maka tampaklah Sakarias seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Malaikat saja berdiri di sebelah kanan, tidak berdiri di sebelah kiri. Ada penghormatan dari malaikat. Malaikat tahu yang Tuhan suruh bukan orang sembarangan, perlu dihormati. Dia berdiri di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Jadi Tuhan memang memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya orang yang tulus hati melayani, suka memajukan gereja, suka membangun gereja. Maka sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat 11. Maka tampaklah kepada Sakarias seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ayat 12. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamakan dia Yohanes." Doanya dikabulkan. Kalau mau doa dikabulkan, melayani dengan tulus, suka melayani, hobi melayani, tidak merasa beban kalau melayani, dan pasti doamu terjawab, dan melahirkan generasi yang sangat luar biasa, generasi yang sangat spektakuler. Banyak orang bertobat karena pelayanan Yohanes Pembaptis. Banyak orang Israel percaya Yesus. Yang tadinya tidak mengenal apa-apa, mereka sampai bertobat sungguh-sungguh karena figur dari Sakaria dan Elisabet. Kita lihat kenapa Salomo menjadi spektakuler. Raja yang paling pintar, raja yang paling kaya sebelum Salomo dan sesudah, tidak ada yang menyamai. Karena ada figur dari Daud. Alangkah baiknya kalau suami istri menjadi figur rohani yang luar biasa di satu gereja. Pasti kalau dia jadi berkat di gereja, di tetangga, di mana dia bergaul, pasti menjadi berkat. Dan ayat yang selanjutnya, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi namanya saja sudah diberitahukan. Karena ini orang yang sangat istimewa, yang lahir adalah orang yang sangat dahsyat, spektakuler, ajaib. Saudara, kematian dari Yohanes Pembaptis, kepalanya rela dipancung. Rela dipancung. Tidak sayang diri, karena sayang jiwa. Inilah kami hamba Tuhan. Saya sudah 19 tahun belum pernah Natalan di kampung. Sejak kami melayani, kami tidak mencari kesenangan. Padahal Natal di Manado adalah Natal terbaik. Suasana Natal yang terasa sekali. Saling menyapa, kekeluargaan. Beda dengan di Papua, Natalnya biasa-biasa. Tetapi kami harus rela meninggalkan Natal. Dan kami harus setia bernatalan dengan jemaat di Jayapura. Melayani jemaat, mengasihi, mendoakan supaya jemaat bertobat, jemaat setia, jemaat diselamatkan, tidak masuk ke dalam api neraka. Dan ayat selanjutnya, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas
kelahirannya ini. Wow, banyak orang akan bersuka cita. Jadi jangan engkau anggap remeh tentang kerohanian. Sehingga anakmu yang lahir, dia akan menjadi berkat. Setidaknya kalau dia tidak jadi hamba Tuhan, dia jadi wali kota, dia jadi gubernur ke depan, dia jadi wakil gubernur, dia jadi kepala dinas, dan menjadi kepala dinas yang takut Tuhan, tidak korupsi. Karena ada benih-benih rohani yang dipersiapkan oleh kedua orang tuanya. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahiran itu. Ayat 15. Sebab ia besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Wow. Saya berdoa supaya suami istri yang mendengar firman Tuhan ini menjadi Sakaria dan Elisabet. Doa saya, Tuhan, pemirsa kami channel Fanny Christine boleh dianugerahkan transfer roh dari Sakaria dan Elisabet. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Wow, sangat spesial. Salah satu yang lahir sudah dijaga betul oleh malaikat, sudah diberitahukan sebelum dia lahir. Salah satu yang tercatat dalam Alkitab adalah Yohanes Pembaptis. Dan ayat yang selanjutnya, ayat 16, ia akan berbuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dia bekerja keras, tidak ada waktu yang dia sia-siakan. Inilah yang Tuhan cari. Kami tidak suka bersantai-santai. Nanti mama kami datang, baru kami bersantai-santai. 19 tahun kami tidak ada program khusus untuk santai-santai. Kami fokus melayani Tuhan. Ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik untuk anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia mendahului Yesus. Luar biasa. Dia adalah orang satu-satunya yang mendahului Yesus. Mempersiapkan sehingga Tuhan Yesus terbilang agak mudah pekerjaan Tuhan Yesus. Karena yang berat-berat sudah didahului oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus mudah, tidak. Tetapi sudah ada yang mendahului. Jadi tidak nol besar. Ibaratnya Tuhan Yesus sudah mulai di angka 5. Seperti itu. Tetapi saya tidak katakan Tuhan Yesus tidak berat-berat. Tetapi ada satu kehormatan, kepercayaan yang sangat indah, sangat besar dari Bapa Yohanes Pembaptis yang dipilih. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku ini sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah,
dan telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Sakaria hampir-hampir tidak percaya, tetapi Gabriel yang datang kepada penjaga-penjaga domba, Gabriel yang sama, Gabriel yang diutus Tuhan. Gabriel adalah tangan kanan, tangan kirinya Tuhan. Mikael adalah tangan kanan. Gabriel boleh saya katakan tangan kirinya Bapa. Dia diutus secara khusus. Luar biasa. Ayat yang ke-20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang aku nyatakan kebenaran pada waktunya. Memang sulit dipercaya. Ayat yang ke-21. Sementara orang banyak menanti-nantikan Sakaria, mereka menjadi heran karena ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ayat 22, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci, dan ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Sakaria, dia mendapat penghormatan, berita sorga di saat dia melayani. Saya berkata, Tuhan, saya tidak mau mati dengan sakit penyakit. Saya mau mati di saat sementara saya berkhotbah. Panggil saya Tuhan. Di saat saya sementara berdiri berkhotbah, panggil saya. Saya enggak mau mati di rumah sakit. Saya enggak mau mati sementara terbaring sakit. Tetapi segenap hidup saya, jiwa raga saya, keenam anak saya persembahkan kepada Tuhan. Dan ayat selanjutnya, ketika ayat 23, ketika selesai jaga waktu tugas jabatan, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ayat yang terakhir, ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Aib apa yang ada padamu, Allah akan hapuskan. Perempuan-perempuan sundal banyak yang dipakai Tuhan. Di dalam kitab Keluaran ada perempuan sundal. Di dalam kitab Yohanes ada perempuan Samaria yang sudah punya 5 suami. Allah tidak memilih-milih orang. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan bisa angkat dan memuliakan namamu. Tuhan bisa hapus dalam sekejap aibmu, asalkan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Asalkan tulus hati, tidak cari kepentingan, tidak cari panggung, tidak memanfaatkan jabatan gerejamu. Apatah lagi engkau menyakiti orang lain, pinjam uang, engkau tidak ganti, engkau tidak bayar karena jabatanmu di gereja. Ada hutang kami 1 juta, dan kami selalu berdoa, Tuhan, hutang kami 1 juta, kalau boleh bulan Februari ini kami dapat melunasi hutang kami. Kami tidak mau dengan jabatan kami seenaknya tidak membayar hutang kami. Tetapi mari kita menjaga nama baiknya Tuhan, nama baik gereja kita, nama baik organisasi denominasi kita.
jangan kita permalukan. Peran dari orang tua, peran dari suami istri melahirkan generasi yang dahsyat, generasi yang spektakuler. Tidak ada orang yang bisa membaptis Yesus, hanya Rasul yang bernama Yohanes Pembaptis. Bahkan roh dari Elia datang kepada dia. Roh daripada Elia apa? Dia berani melawan Baal-Baal. Dia berani melawan dosa. Dan Yohanes Pembaptis membuktikan, menegur Herodias karena mengambil istrinya yang istri orang, dan akhirnya kepala dari Yohanes Pembaptis dipancung. Sekali lagi, persiapkan generasimu, generasi Abraham. Abraham karena dia menjadi berkat, generasi anak diberkati, generasi cucu cece Yakub Yusuf diberkati. Saya berdoa papa saya, Papa Denny, mama saya, Mama Marlin terus menjadi berkat, sehingga anak-anak Efraim, Agnes menjadi generasi yang memberkati banyak orang. Ibu Pendeta Christine memberkati banyak orang. Dan doa saya, Tuhan, ubahkan saya supaya saya menjadi berkat, saya menjadi terang, saya menjadi saksi Kristus, dan nama saya dikenang oleh orang karena perbuatan saya yang benar di hadapan Tuhan. Mari pelajari firman Tuhan ini. Dengarkan baik-baik, nonton sampai habis. Bagikan supaya banyak orang semakin mengenal, supaya banyak orang semakin bertobat. Karena roh dari Yohanes, dia mau mengubah orang yang durhaka menjadi orang yang benar, orang yang tidak taat menjadi taat, orang yang pamalas masuk gereja menjadi paling rajin masuk gereja, paling rajin beribadah. Orang yang tadinya pembunuh menjadi penginjil. Rasul Paulus pembunuh orang Kristen menjadi 2/3 Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Yohanes, ditulis oleh Rasul Paulus. 2/3 dia tadinya pembunuh, tetapi Yohanes Pembaptis orang tuanya benar-benar sangat taat. Bahkan bukan yang datang bukan malaikat biasa, Gabriel sejajar dengan waktu Yesus melahir. Yang datang bukan di bawahnya Gabriel, bukan yang kerucuk-kerucuk, bukan yang kaleng-kaleng yang datang, tidak tanggung-tanggung, Gabriel, malaikat pembawa berita yang sangat spesial. Mari kita berdoa. Inilah kebenaran firman Tuhan. Roh Sakaria turun kepada pemirsa, roh Elisabet, roh Yohanes Pembaptis. Suami, istri, dan anak ini menjadi aktor-aktor utama. Bahkan aktor utama yang membaptis Yesus, dialah Yohanes Pembaptis. Doa kami Tuhan, mama kami menjadi Elisabet di akhir zaman. Papa kami Denny Mangare menjadi Sakaria di akhir zaman. Dan mari kita minta spirit dari roh Sakaria, roh Elisabet, roh dari Yohanes Pembaptis turun kepada kita. Dan saya percaya yang nonton sampai habis dan setia melayani, pasti Tuhan akan berikan berkat yang spektakuler. Aib yang ada di dalam pundak kami, Tuhan lepaskan dalam sekejap, dan Tuhan ganti dengan kemuliaan yang luar biasa. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya.
Semakin banyak jiwa diselamatkan, Indonesia diselamatkan, seluruh dunia diselamatkan, Israel diselamatkan, Korea Utara. Haleluya. Amin.